Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama File Islamik. Alhamdulillah, File Islamik bisa berjumpa dengan para pemirsa lagi, di mana File Islamik adalah channel yang membahas tentang seputar kitab Safinatun Najah. Dan alhamdulillah kali ini bisa menyampaikan dari mana isi kitab Safinatun Najah. Namun sebelum File Islamik membahas lebih lanjut, mohon dukungannya untuk para pemirsa dan penonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini dapat berkembang, supaya dapat memberi wawasan dan ilmu kepada kalian semua. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kemarin sudah membahas tentang bab rukun iman, di mana yang sudah kita bahas adalah rukun iman kepada Allah, rukun iman kepada malaikat Allah, rukun iman kepada kitab Allah, rukun iman kepada Rasul. Dan kali ini saya akan membahas rukun iman yang kelima, yaitu rukun iman kepada hari akhir atau hari kiamat, di mana kita semua wajib meyakini adanya hari kiamat. Pada pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari akhir itu pasti akan datang, akan tiba waktunya, namun tiada satu makhluk pun yang tahu terkecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah disebutkan dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 197 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku, kata Muhammad. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Allah. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, di situ telah dijelaskan bahwa hari kiamat itu hanya Allah yang dapat mengetahui. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi tanda-tanda akan adanya hari kiamat. Namun sebelum itu, subscribe dulu, like, dan komen channel ini. Mari kita jelaskan lebih lanjut di mana tanda-tanda hari kiamat. Namun sebelum saya membahas itu, bahwa kalian harus tahu kiamat itu ada dua macam, yaitu kiamat sughra atau kiamat kecil dan kiamat kubro. Kiamat sughra itu kiamat apa?
kiamat yang seperti apa dan contohnya bagaimana. Kiamat sugro itu contohnya seperti orang meninggal, orang kecelakaan, bencana alam, misalnya tsunami, tanah longsor, dan sebagainya. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda hari kiamat kubro itu yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Matahari terbit dari arah barat, turunnya Nabi Isa alaihi wasallam ke muka bumi dan memimpin umat Islam untuk memerangi Dajjal. Yang keempat, munculnya dabah atau binatang melata. Yang kelima, munculnya Dajjal. Dajjal itu adalah makhluk Allah, namun dia telah dikaruniai oleh Allah bahwa dia mendapatkan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama seperti nabi-nabi sebelumnya, bahwa Dajjal pun diberi mukjizat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dajjal itu membawa fitnah di muka bumi ini. Mukjizat-mukjizat diantaranya adalah dapat menghidupkan orang mati, dapat menurunkan hujan, dapat menghidupkan tumbuhan-tumbuhan yang sudah mengering, dan lain-lain sebagainya. Lantas di mana sih Dajjal sekarang itu berada? Disebutkan dalam sebuah kisah dari Tamim Ad-Dari, seorang pendeta Nasrani yang telah memasuk agama Islam. Ia bercerita tentang pengalamannya ketika berlayar bersama 30 lelaki dari kabilah Lahim dan Judzam. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau. Di pulau tersebut mereka bertemu dengan makhluk berambut lembat yang bisa berbicara. Makhluk tersebut mengaku bernama Al-Jazzah. Kemudian Al-Jazzah memerintahkan Tamim beserta rombongannya untuk memasuki sebuah biara yang di dalamnya ada seorang bertubuh sangat tegap dan besar. Kedua tangannya dibelenggu ketekuknya antara kedua lututnya, dan mata kakinya dirantai dengan rantai besi. Pulau tersebut dikatakan dia berada di Laut Syam, Laut Arab. Jadi Dajjal itu berada di Laut Syam atau Laut Arab. Lantas kemunculannya itu kapan? Kemunculan Dajjal itu ketika Allah sudah meridhoi. Tanda-tandanya pun disebutkan dalam Allah bahwa ketika maksiat sudah merajalela, banyak perempuan daripada lelaki, perzinaan di mana-mana,
Kemunculan Dajjal atau keluarnya Dajjal merupakan tanda kiamat besar akan segera tiba. Pada saat itu kaum muslimin sedang memiliki kekuatan besar dan keluarnya dia adalah untuk mengalahkan kekuatan tersebut. Jadi hati-hati. Semakin umat Islam berkembang, mempunyai kekuatan besar, disitulah Dajjal akan muncul untuk memerangi kekuatan umat Islam. Manusia diuji lebih dulu. Dikirimlah kemarau, kelaparan, tidak ada turunnya hujan, dan musnahnya pepohonan selama 3 tahun berturut-turut. Hewan ternak pun mati semua. Menurut penjelasan hadis bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur dari negeri Persia. Disebut Khurasan. Ibnu Katsir berkata bahwa munculnya Dajjal adalah dari Asbahan, sekarang Isfahan, dari daerah yang disebut Yahudiyah. Kemunculan Dajjal baru terlihat jelas ketika ia sampai di suatu tempat antara Irak dan Syam. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan juga bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah pasukan Khawarij. Jadi setelah diturunkannya musibah bagi umat Islam, diturunkannya kemarau, pepohonan mati semua, kelaparan merajalela, disitulah Dajjal akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji keimanan umat Islam, menguji orang-orang yang beriman bahwa dia yakin apa tidak kepada Allah. Dajjal dengan semua segala fitnahnya, dengan segala mukjizatnya, dia bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah, menurunkan hujan dengan izin Allah, menghidupkan hewan-hewan ternak yang sudah mati, dapat memberikan makanan-makanan kepada umat Islam. Disitulah ketika orang yang tidak beriman, maka dia pasti akan menjadi pengikut Dajjal. Lantas setelah lokasi kemunculan persinggahan Dajjal, dikatakan di dalam hadis bahwa Dajjal akan memasuki semua negeri dan membawa kerusakan kecuali 2 kota, yaitu kota Mekah dan Madinah. Jadi kalau orang-orang yang tidak ingin bertemu Dajjal, maka datanglah ke kota Mekah dan Madinah. Tetapi apa? Tetapi kalau orang yang tidak beriman, orang yang selalu berbuat kemaksiatan, maka kota Mekah dan Madinah pun menolak. Dikisahkan pula ia tidak bisa memasuki keempat masjid, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Dajjal akan mendatangi daerah dataran bergaram yang bernama Marikana.
Kemampuan-kemampuan Dajjal telah dijelaskan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal memiliki kelebihan seperti halnya mukjizat para nabi, seperti yang saya sudah katakan di awal tadi. Kelebihan ini disebut dengan istiroj, yaitu sesuatu kemampuan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi digunakan untuk kemaksiatan. Dajjal sanggup menghidupkan orang mati, memunculkan kesuburan, membawa sungai, surga, dan neraka, memerintahkan langit untuk hujan, maka turunlah hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan, maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Dia dapat melihat dan mendengar di banyak tempat pada waktu bersamaan, dan dia mempunyai keahlian untuk menipu manusia-manusia. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Imam Ahmad, ia dikatakan memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai putih itu memiliki kekuatan satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembas asap, dapat terbang di atas daratan yang menyeberangi lautan. Kecepatannya seperti awan ditiup oleh angin, dan bumi berputar terasa lebih cepat ketika ia berada di angkasa. Pengikut Dajjal datang ke singgasana iblis, dan anehnya ini, iblis pun menjadi pengikutnya, sujud tunduk kepadanya secara berkata. Pengikutnya itu setan, jin, iblis, umat Yahudi, orang Arab lemah yang imannya, para wanita akhir zaman, orang fasik, kafir, munafik, pelaku seks menyimpang, berbagai suku bangsa, para pria yang seperti wanita, dan para wanita yang seperti pria. Ada juga kaum yang bersahabat dengan Dajjal, dan mereka mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir. Mereka hanya berharap agar mereka mendapatkan makanan dari Dajjal. Kematian Dajjal, saya juga tadi udah menjelaskan dari awal bahwa Nabi Isa alaihi wasallam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin kaum muslimin yang beriman untuk membunuh Dajjal. Menurut hadis riwayat dari Imam Muslim, Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi wasallam di kota Lud. Di pintu gerbang kota tersebut, kota Lud itu di Palestina kalau tidak salah. Menurut Dr. Randes Sauki Abu Halil dalam Atlas Hadith Al-Nabawi, Lud adalah kota yang terletak di dekat Baitul Maqdis atau Elia di Palestina, dekat Ramallah. Lud merupakan salah satu kota yang berkembang di dataran Sharon, yaitu 15 km di tenggara Tel Aviv, Israel. Konon kota Lud dahulu menjadi tempat tinggal suku Bunyamin. Di kota itu luasnya 12.226 km persegi.
itu sudah muncul sejak periode Kan'an. Temuan tembakar di daerah tersebut menunjukkan kota Lut telah eksis sejak 5600 hingga 5250 sebelum Masehi. Tadi jelas dikatakan bahwa Dajjal akan terbunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di kota Lut, di mana kota Lut itu berada di Palestina. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih panjang lagi kalau diceritakan secara detail, namun karena durasi sangat mempengaruhi video kali ini, maka cukup sekian dan kita bisa lanjutkan di episode-episode selanjutnya. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila mana terjadi kesalahan maupun penyebutan, saya pribadi meminta maaf kepada pemirsa dan penonton. Namun sebelum itu, kembali lagi Faid Islamik meminta dukungannya agar channel ini dapat berkembang dan bisa selalu memberi wawasan dan ilmu kepada panjenengan semua. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.